Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Bapak Ibu hadirin peserta pelatihan atau pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas mutu pembelajaran tenaga pendidik Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Lisan tahun pelajaran 2020-2021. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja sebelumnya kami serahkan kepada Bapak narasumber, dalam hal ini kepada Al-Mukarram Dr. Wasihuddin MSc. Kami persilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Madrasah Aliyah, Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah, Ketua Yayasan yang sedianya mau ikut hadir Pak Kepala ya, karena beliau orang sibuk. Beliau ada tugas penting juga untuk kemajuan yayasan ini, sehingga beliau nitip salam dan mudah-mudahan beliau senantiasa disahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus mengembangkan pondok pesantren Al-Ihsan menjadi lebih baik. Saya harus bilang apa ya, Bapak Ibu Dewan Guru atau Bapak Ibu Ustadz dan Ustadzah? Hanya istilah saja barangkali yang berbeda ya, tapi esensinya adalah sama. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini saya semula tidak apa Pak Kepala itu tidak pernah menduga sebelumnya, tiba-tiba chat sama teman saya yang di sebelah kanan ini untuk mengisi jadwal kegiatan bersama-sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang perlu diketahui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan berarti saya adalah segalanya. Saya pada saat ini kemungkinan itu diberikan wewenang untuk bisa berbagi share, tapi pada saat yang sama Pak Kepala, saya juga belajar ya, dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebab bagi saya ada istilah guru dan murid itu hanya sebatas sebuah istilah. Pada saat yang bersamaan, guru maupun dosen juga bisa berguru juga kepada mahasiswa dan murid pada saat yang bersamaan pula. Namun sering itu tidak kita sadari. Ini pengalaman yang pernah saya lalui dan pengalaman yang pernah saya renungkan. Saya juga sama sebenarnya, 15 tahun yang lalu sama seperti Pak Kiai, Pak Kepala MA, Kepala MTnya, saya adalah seorang guru di salah satu madrasah di tempat saya sekolah. Saya mengakui kalau tidak salah itu di sekolah tidak kurang dari 13 tahun, di Madrasah Aliyah Al-Dariyah Puntan. Tetapi dari situ juga sebenarnya saya merasa banyak sekali mendapatkan masukan-masukan ketika saya mengajar, ketika saya berada di dalam kelas. Begitu juga ketika saya pindah di UIN Sultan Maulana Salim Banten, saya juga merasakan hal yang sama. Itu sebagai trik awal ya, bahwa badan itu. Saya mencoba begini, ini sekedar CV sederhana saja. Mohon izin Pak Kepala, saya bisa ini ya, bisa agak jalan-jalan. Ini nggak nyampe ya kalau jalan-jalan? Nyampe nggak? Nyampe ya? Biar tidak ini, biar tidak terlalu ngantuk. Saya izin Pak Kepala di bawahnya ya, biar ini. Kalau di atas itu terlalu meninggalkan diri, tapi kalau di bawah sama-sama ini. Oke. Nah,
ini mungkin ada sebagian, ada kawan-kawan kita, terutama Pak Kepala itu dulu teman saya ketika saya kuliah. Bukan hanya beliau sebagai mahasiswa, tapi teman saya berada dalam satu kelas dan beliau banyak menginspirasi saya, terutama ketika hadir di mata kuliah saya. MK yang saya ampu itu sebenarnya ada pada mata kuliah politik pendidikan, ada mata kuliah filsafat pendidikan, ada mata kuliah pendidikan Islam Nusantara. Itu adalah spesialisasi saya. Nah, ini Bapak dan Ibu, sederhananya namanya Wasiuddin. Nah, ini sebenarnya nama kecelakaan. Saya katakan nama kecelakaan. Oh. Kenapa saya katakan nama kecelakaan? Ini nama yang tidak sesuai dengan pemberian orang tua ini. Betul. Nama saya itu sebenarnya Wasiuddin. Karena guru SD-nya tidak paham tentang bahasa Arab, jadi lakomnya Wasi-Wasi akhirnya ditulisnya Wasiuddin. Dan kala itu waktu itu diurus itu, karena saya masih SD itu, kata kepala sekolah bilang begini, silahkan kalau Anda mau ngurus katanya, datang sendiri ke Bandung bersama orang tuamu. Bayangkan waktu itu, waktu 83, saya sama orang tua saya disuruh ke Bandung untuk ngurusin ini. Bukan kepala sekolah yang mau ngurusin, tapi karena dia tidak mau repot, akhirnya membalikan itu. Itulah, maka saya katakan bahwa ini adalah nama kesalahan sebenarnya. Seharusnya adalah Wasiuddin, tetapi ini ditulis Wasiuddin. Tapi tidak masalah, karena yang sesungguhnya orang tua saya itu memberi nama adalah Wasiuddin. Oke, tempat tanggal lahir sekarang 17 Desember 1970. Mungkin sudah mendekat umur 50 tahun, 49, umur yang sudah istilahnya dekat ke depan tapi sudah jauh ke belakang. Mudah-mudahan kita sampai 13 tahun lagi, ya, sampai dengan umurnya Nabi, mudah-mudahan. Amin. Syukur-syukur diberikan umur yang agak begitu panjang. Nah, unit kerja saya di UIN SMA Banten, Pak Kepala mungkin tahu lah UIN SMA Banten. Pekerjaan saya sebagai guru di sana di UIN Sultan Mahmud Banten. Riwayat pendidikan yang pertama S1 saya tempuh di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Karena 92 sampai 96 itu masih IAIN, bukan UIN. Ngambil konsentrasi atau ngambil jurusan pendidikan agama Islam dari 92 selesai 96. 4 tahun saya kuliah di S1. S2 saya ngambil di UII tahun 2002 masuk, 2004 keluar, ambil konsentrasi pemikiran pendidikan Islam. Dan S3 saya ambil kembali back to basic di kampus S1 lagi di Sunan Gunung Jati Bandung. 2012, 2016 baru selesai. Lama ini Pak kuliah di S3 saya akui lama. Kenapa lama? Karena berbenturan dengan biaya yang tidak sedikit kalau kuliah di S3. Terutama kalau biaya itu tidak mendapatkan beasiswa Pak Kiai. Cukup menguras kantong sekali. Yang saya alami begini, ini bukan berarti jangan sampai ini ya, jangan sampai kawan-kawan yang belum menyelesaikan itu menjadi nyalinya kecil, jangan. Di S3 itu mulai dari pendaftaran, transportasi, beli buku sampai dengan selesai itu kayaknya Innova 1. Kayaknya Innova 1 kalau itu. Tapi jangan berkecil karena itu. Toh pada akhirnya kalau urusan pendidikan itu akan dibiayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu. Itu riwayat pendidikan. Oke, the next. Ada ini latar belakang masalah. Yang tadi diberi judul saya itu adalah peningkatan kualitas mutu pembelajaran tenaga pendidik NTSMA. Topiknya saya sesuai dengan yang dikirim oleh Antum, itu sesuai dengan surat yang di-share ke saya. Topiknya tentang ini ya. Topiknya tentang ini, apa tuh judulnya di ini? Ini ya, kecerdasan tenaga pendidik ya. Ini topik yang diberikan oleh Pak Ustaz ke saya.
kecerdasan tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas sistem pembelajaran di kelas. Oke. Nah ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, dalam sebuah lembaga pendidikan, guru itu merupakan kata kunci, menjadi keyword. Sebab nanti anak itu mau dibuat apa, anak itu mau dibikin kayak bagaimana, itu tergantung gurunya. Meskipun juga guru bukan satu-satunya yang bisa memberikan sebuah ramuan kepada masa depan siswa. Sebab guru itu hanya berada di dalam kelas, tetapi ketika mereka kembali kepada lingkungan, maka lingkungan juga ikut memberikan kontribusi. Dari situ maka sering saya mengatakan bahwa yang sesungguhnya menjadi guru tekstual itu ya kita-kita. Tetapi ada guru yang bersifat kontekstual. Apa ya guru yang bersifat kontekstual? Ya guru yang bersifat kontekstual itu adalah alam di sekitarnya, lingkungan. Ada masyarakat, ada alam, ada binatang, ada apa lagi? Semua yang ada di alam itu pada instansinya adalah guru yang bersifat kontekstual. Dia yang akan mendidik kita. Mohon maaf, saya sering memberikan statement yang agak berbeda, Pak Kiai. Hatta orang gila pun sebenarnya itu bisa menjadi guru bagi kita. Saya tidak menafikan itu. Saya sering mendapat kritikan dari kawan-kawan yang dari ini. Oke, saya bilang, kita mari duduk secara bersama, kita renungkan. Pada esensinya adalah bukan hanya orang marah saja yang dapat mendidik kita, orang gila pun sebenarnya, kalau kita menyadari itu dapat mendidik kita itu. Bapak dan Ibu, bayangkan, ternyata pas kita renungkan secara mendalam benar. Saya kalau dengan urusan kejujuran lebih baik memilih orang gila ketimbang para pejabat yang suka korupsi. Dari situ saya bisa merenung. Makanan orang gila apa? Nasi basah yang merasa kais dari sampah-sampah. Dari orang gila juga kita bisa mengambil nilai-nilai ketauhidan kita kepada Allah. Dan di situ ilmu kedokteran tidak berlaku kepada orang gila. Pertanyaannya adalah, apakah biologisnya berbeda dengan kita? Sama. Kenapa orang gila menjadi istisna dari apa yang ada pada ilmu kedokteran? Artinya, secara tidak langsung orang gila itu dapat mendidik kita bahwa penyakit itu bukan berdasarkan dari makanan yang bersih, bukan satu-satunya. Saya setuju lah, okay, kalau memang makanan yang basi itu sumber daripada penyakit, saya setuju itu. Tetapi bukan satu-satunya. Ada yang maha di atas dan dapat memberikan. Begitu juga dengan kondisi kita sekarang ini, corona. Corona itu penyebabnya ini dan itu. Kalau kita yakin insya Allah lah Pak Kiai, kita dengan wudhu saja sudah selesai ya. Mencuci tangan itu hanya baru kemarin-kemarin ini. Tetapi Islam sudah mengajarkan 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu itu kita sudah disuruh berwudu dan seterusnya. Oke. Nah ini yang kedua, adanya perubahan pergeseran strategi itu otomatis akan peran guru harus berubah dari peran sebagai penyampaian bahan mata pelajaran, sebagai transfer of knowledge, sekarang berubah menjadi kepada fasilitator atau yang disebut dengan teacher centered, ke student centered. Ini peran kita sekarang. Nah pertanyaannya adalah, apa yang pernah kita lakukan di kelas? Apa kita satu-satunya orang yang menjadi top leader di kelas, yang menguasai kelas, atau kita lebih banyak memfasilitasi kepada peserta didik kita, kepada santri kita? Padahal tidak sedikit kita bisa mengambil keilmuan dari peserta didik kita, meski itu terkadang masih bersifat anak-anak. Gali dari mereka. Jangan sampai kita lebih banyak menggunakan metode ceramah, kemampuan berpikir peserta didik kita gara-gara tidak begitu bagus karena kita terlalu menguasai kelas. Jangan sampai itu sekarang, harus dirubah. Aktifkan peserta didik, aktifkan mahasiswa, aktifkan para santri kita. Itu aspek yang paling terpenting. Karena dari situ akan dapat kita gali. Di perguruan tinggi, terutama di S1, saya tuh masuk dalam kategori dosen yang dibilang killer. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar itu ya.
Itu sering membilang begitu. Tetapi yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi itu sebenarnya nanti jangan-jangan itu ada peserta didik kita yang ketika di pondok pesantren mereka tawadu bagus ke guru, tetapi ketika mereka menjadi orang itu berbeda. Pernah kita alami Pak Kiai. Ada mahasiswa saya yang dulu saya selamatkan ketika di akhir, jarang kuliah, suka demo. Itu kalau kuliah dia jarang. Tapi ketika di ujung itu dia bermasalah dengan mata kuliah saya. Saya itu orang yang saklek. Saya tidak mau memberikan nilai kepada mahasiswa kalau dia tidak mengikuti tata aturan. Sepanjang yang namanya UIN itu belum berubah memberikan namanya penilaian tapi perkuliahan, maka pada saat yang sama Anda bisa mendapatkan nilai kalau Anda kuliah. Gitu. Tapi di ujung, karena memang itu saya nasihat, oke, kamu kuliah di semester pendek, akan saya tolong gini. Ternyata sekarang sudah menjadi pejabat dan memimpin salah satu perusahaan di Cilegon. Subhanallah itu. Tetapi ada juga mahasiswa yang kuliahnya bagus, diskusinya bagus, sekarang sudah menjadi pejabat. Ketemu saja di salah satu tempat pembelanjaan, itu dia cari jalan yang lain. Apa kira-kira Pak Kiai itu rahasianya? Kan mestinya kan dia ya yang itu. Ketika melihat dia bagus, menyampaikannya bagus, tapi ketika dia sudah jadi pejabat, sudah menjadi pejabat, tapi tidak saya sebutkan pejabatnya pejabat apa, ketemu di salah satu perbelanjaan, saya yakin dia, mahasiswa saya ketika dulu, dia malah cari jalan yang lain untuk segera pergi. Itulah the real yang ada. Oke. Yang ketiga adalah untuk menjadi guru yang bagus, guru yang piawai di dalam kelas itu adalah dapat menerapkan KI 1. Ini kurikulum 2013 sudah mulai. KI 1 itu ranahnya ranah apa? Spiritual. Kedua adalah KI 2. KI 2 itu ranahnya aspek sosial. Yang ketiga adalah KI 3 yang disebut dengan ranah pengetahuan. Yang keempat adalah KI 4, keterampilan atas dasar kebutuhan bukan kewajiban. Kira-kira apa yang bisa dipahami? Kenapa saya lebih mendefinisikan bagaimana agar guru menyampaikan materi kepada siswa itu KI 1, KI 2 sampai dengan KI 4 mereka atau para santri kita, para siswa kita itu menjadi kebutuhan bukan kewajiban. Nah, merubah dari kewajiban terhadap kebutuhan itu sangat sulit ternyata. Kita skorsing dulu atau gimana Pak Kiai? Ada azan? Atau kita langsung aja ya? Lanjut aja? Oke, syukur. Berarti Pak Kiai itu pemikirannya sudah modern. Saya teringat ketika kuliah di S2 itu ada Prof. Amin Suma namanya. Ketika azan, tidak mendengarkan azan dan melanjutkan perkuliahan itu adalah jauh lebih penting ketimbang Anda mendengarkan azan tetapi langsung melaksanakan sholat. Apa alasannya? Karena sholat akan menjadi benar karena orang sudah menuntut ilmu. Alasannya itu. Oke, kita lanjut. Nah, perubahan atas dasar kebutuhan ke kewajiban ini sangat sulit ternyata. Saya tidak perlu mencontohkan kepada yang lain. Saya punya anak 4, yang 2 itu sudah dewasa. Anak yang pertama adalah mahasiswa semester 5 IHS Pak Kiai, Hukum Ekonomi Syariah. Dia tidak mau masuk tarbiyah karena dia tidak mau seperti bapak dan ibunya. Bapaknya sudah dosen guru juga, ibunya sudah jadi guru SD guru juga. Saya tidak mau menjadi guru lagi. Saya udah bosan kan lihat bapak dan ibu tiap hari pergi dan lain sebagainya. Oke, saya bilang gak apa-apa kamu kuliah. Yang saya maksud begini, perubahan dari kebutuhan ke kewajiban itu salah satu kewajiban sholat saja mereka itu mesti selalu dibangunkan. Itu berarti anak didik kita atau anak saya secara pribadi masih menganggap sholat itu sebagai kewajiban, bukan kebutuhan. Tapi kalau orang sudah butuh tidak perlu, gitu kan? Ada azan berarti langsung misalnya. Sholat subuh sebelum jam 4 10 menit kalau di daerah Kabupaten Serang
jam 4 sudah bangun atau jam setengah 4 sudah mulai bangun misalkan. Ini enggak. Saya sudah wirid dulu di masjid pagi gitu, sampai dengan jam setengah 5 masih juga belum bangun. Dibangunnya tidak cukup sekali, 1, 2, dan 3. Tetapi insya Allah kalau berasal dari pondok pesantren itu meskipun demikian perubahannya akan lebih signifikan dan akan mudah untuk diadakan perubahan. Ada 3 kata kunci yang mesti kita sharing pada pagi ini adalah pada sore hari ini. Guru, ustadz, kiai, murabbi, atau kalau dalam istilah di Aceh itu ada disebut juga dengan tengku, Pak Kiai. Tengku juga sama, pembelajaran siswa peserta didik. Ini adalah 3 kata kunci yang nanti akan kita bahas secara bersama. Apa sih guru itu? Nah, sebenarnya ini tidak perlu saya sampaikan karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai dan disampaikan oleh Pak Kasipenma. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang kedua, pembelajaran. Apa yang disebut dengan pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan lingkungan belajar. Nah, kalau di Pondok Pesantren Al-Ihsan ini sebenarnya 1 kali 24 jam itu anak-anak sebenarnya dalam ranah pendidikan. Jadi jangan mengira bahwa yang dinamakan pendidikan itu adalah ketika kita berada di dalam kelas. Tidak. Pendidikan itu jauh lebih universal sifatnya. Ada melihat anak kesandung mengucapkan innalillah misalnya, itu juga pendidikan dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah peserta didik. Siapa sih yang sesungguhnya peserta didik itu? Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Itu peserta didik. Terkadang kita mengartikan peserta didik itu sederhana, murid itu adalah peserta didik. Padahal peserta didik yang sesungguhnya adalah kita sendiri juga peserta didik pada hal yang sama. Kita juga, murid juga pada saat yang sama juga adalah pendidik bagi kita yang sesungguhnya. Nah, itu tadi yang barusan disampaikan oleh Pak Kasih. Untuk menjadi guru profesional itu kita harus memiliki 4 kompetensi. Pertama adalah kompetensi profesional, yang kedua adalah kompetensi pedagogik, yang ketiga adalah kompetensi sosial, yang keempat adalah kompetensi kepribadian. Apa yang dimaksud dengan kompetensi profesional? Penguasaan materi profesional. Kalau metodologi masuk profesional tidak? Penguasaan materi dan metodologi masuk profesional nggak? Masuk. Jadi antara penguasaan materi dengan metodologi itu adalah lebih penting metodologi atau lebih penting materi? Ada istilah begini Pak Kiai, at-thariqatu ahammu minal maddah. Metodologi itu lebih penting ketimbang isi. Kalau saya tidak setuju itu. Kalau saya tidak setuju. Kalau saya tuh lebih setuju begini, at-thariqatu wal madatu yuham matani. Jadi antara materi dengan metodologi itu adalah dua-duanya sangat penting bagi seorang guru. Guru pandai mengasahkan materi, lantas apa yang diberikan kalau dia penguasaan materinya kosong misalnya. Jadi penguasaan materi dan metodologi bagi seorang guru, kalau saya meminjam istilah santri itu sederhana bagi itu. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Malik itu apa itu? Wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Sederhana. Jadi guru bagi penguasaan materi dan metodologi itu hendaknya seperti jama muannas salim. Yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Harus bersamaan.
Tidak boleh penguasaan materinya banyak, metodologinya juga kurang. Penguasaan metodologinya bagus, materinya bagus. Jadi harus berbarengan. Gitu. Yang berikutnya, kompetensi pedagogi. Ini yang disebut dengan kompetensi pedagogi. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Kasih tadi. Kemampuan merancang pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran, kemampuan memanfaatkan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, guru yang baik dalam rangka memberikan penilaian itu bukan hanya pada satu ranah. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Kasih tadi. Terkadang kita tuh terjebak pada sebuah cognitive domain. Anak matematikanya bagus, anak menjawab soalnya bagus, itu langsung diberikan, dicas di lapornya adalah nilainya bagus. Tanpa terlebih dahulu guru atau ustaz itu menyelidiki kepada peserta didik. Benar nggak anak ini menjadi bagus, tetapi kelakuan mereka di masyarakat, kelakuan mereka di rumah, kelakuan mereka di ini menjadi bagus. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terkait dengan guru dan dosen, itu sangat rigid sekali Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu memberikan penilaian itu tidak bisa hanya mengandalkan tes yang ada di soal-soal ulangan, tapi bagaimana Bapak dan Ibu juga menilai karakteristik siswa, bagaimana dia memperlakukan orang di atasnya, bagaimana dia memperlakukan teman-teman di bawahnya, bagaimana dia melakukan teman-teman sejawatnya. Maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di pondok pesantren Indonesia. Di pondok pesantren yang sebelah sana sering terjadi, Bu. Misal begini, Kiai, saya punya anak itu di pondok pesantren kan modern, tapi tidak perlu saya sebut Pak Kiai ya, gitu ya, pondok pesantrennya. Di tahun pertama itu saya capek itu bolak-balik dari Serang ke Rangkas. Saya sebut Rangkas saja, tapi tidak perlu saya sebutkan ininya, lembaga pondok modernnya. Anak telepon nangis. Apa yang terjadi? Embernya hilang, sabunnya hilang, apanya lagi yang hilang. Padahal barusan saja 1 hari yang lalu itu sudah saya penuhin semua ya. Hilang. Nah, sesekali 2 kali oke lah saya bilang beri lagi. Tapi ketika berikutnya, nah ini yang mesti harus sama-sama kita bereskan. Inilah pentingnya bahwa orang tua juga pada saat yang bersamaan harus menjadi pendidik juga. Saya dekati mudabbirahnya, saya dekati mudirnya, terus ke kepala kamarnya, saya ajak secara bersama. Saya duduk panggil di salah satu gazebo, saya ajak makan secara bersama. Terus sederhana saya ngobrol, saya ini nitip. Setelah itu alhamdulillah tidak ada yang hilang sampai dengan hari ini. Coba kalau saya tidak rangkul, tidak itu akan terjadi. Tapi itu mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Nah, itu kompetensi pedagogi. Yang kedua adalah kompetensi sosial, kemampuan menghargai keragaman sosial dan kompetensi lingkungan. Ini yang terkadang kita sulit sekali. Apalagi coba Bapak dan Ibu sering mendapatkan gambar kiriman-kiriman WA yang dari teman-teman itu kan, di kompetensi sosial ini sangat naif sekali. Ada orang misalkan di salah satu bus dia hamil besar, sebelahnya itu adalah ada yang duduk di kereta itu anak-anak muda, tapi mereka tidak mau mempersilahkan ibu yang hamil tua ini untuk tidak. Ini yang terjadi sebenarnya. Nah, seperti begini kira-kira. Nah, orang yang berbaju seragam ini lulus juga secara kompetensi sosialnya? Gak lulus secara kompetensi sosial. Apa yang mesti dia lakukan? Kalau dia misalkan lagi menunggu dokter misalkan di salah satu puskesmas, jawabannya sederhana, karena yang berpakai baju ini bukan alumni pondok pesantren Al-Ihsan. Coba kalau alumni pondok pesantren Al-Ihsan tidak demikian.
Mestinya kan dia mempersilahkan ibu ini kan untuk duduk kan. Mereka yang berdiri lah gitu lah. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian itu adanya rasa empati, berpandangan positif kepada orang lain, atau yang disebut dengan husnudzan, atau yang disebut dengan positive thinking. Nah sebenarnya empati ini adalah bagian dari perintah agama kita. Husnudzan itu bagian dari perintah agama kita. Gitu. Nah, berpandangan positif terhadap diri sendiri juga bagian dari kompetensi kepribadian. Nah, berpandangan positif bagi diri sendiri ini juga sangat sulit dimiliki oleh, terutama bagi kawan-kawan yang memiliki nyali yang kecil. Saya cerita bukan berarti saya melebihi kawan-kawan saya. Di 96 itu saya bersama kawan-kawan itu ngajar di Madrasah Aliyah Al-Hariyah Pondok. Karena kawan-kawan itu berorientasi positif thinking pada diri sendirinya kurang begitu besar, maka dia ngerasa cukup dengan S1 yang ia miliki. Sampai dengan hari ini Pak Kiai, Pak Ustadz, teman-teman saya itu hanya ngajar di Madrasah Aliyah. Saya itu tidak terima itu. Betul. Padahal gajinya sama. Waktu itu kalau tidak salah masih sekitar 32.000. Saya sampaikan Pak Kiai, 32.000 bayangkan. Digaji di honor. Pulang pergi dari rumah ke sekolah itu sudah 60.000. Tapi anehnya itu guru tidak pernah utang. Beli parfum istrinya juga kebeli. Pas lebaran juga kebeli dan lain sebagainya. Enggak tahu uang dari mana. Rezeki ada saja. Itulah keberkahan guru. Bedanya. Nah, walhasil begini, karena teman saya percaya pada diri sendirinya kurang begitu besar, maka dia selesai sampai dengan sekarang masih S1 saja. Tapi karena saya tidak mau berontak pada itu, saya harus bisa menyelesaikan dua. Bagaimana caranya? Cari sana kemari. Dan saya meyakini bahwa janji Tuhan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat itu bukan hanya sebatas yang tertera pada kitab Al-Quran, tapi bisa diimplementasikan dalam lapangan. Itu sebagai yang paling terpenting. Nah, oleh karenanya bagi ibu-ibu yang sekarang baru S2, S1, jangan sampai berhenti begitu. Masih ada S3 kok di sana dekat. Bayarannya juga murah. Tidak sampai ngejual mobil Innova, tidak sampai. Gitu. Untuk 1 semester. Tapi kalau untuk sampai dengan 1 kelas nggak tahu dah. Pak Kiai yang bisa merasakan itu, betapa besarnya bayaran. Tetapi yakini ada jalan. Saya sekedar menginformasikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, alumni Al-Ihsan itu adalah alumni terbaik. Kenapa? Bila saya katakan demikian, ada alumni yang sudah menjadi anggota Dewan RI kan? Benar kan? Pak Iin. Hah? Pak Iin itu kan alumni Al-Ihsan kan? Maksud saya, undang reuni beliau, berikan jalan. Beliau tinggal telepon saja di Kanwil, kan ada beasiswa juga di Kanwil. Telepon juga ada beasiswa juga di Provinsi Banten. Selesai Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mau. Yang penting syaratnya adalah adakan reuni alumni, undang beliau, suruh menjadi pembicara, suruh menjadi ini. Setelah itu biasa diomongin. Yuk kan, saya sedang melaksanakan S2 di UIN, saya sedang melaksanakan S2 di ini. Betul lah. Kalau beliau sekali ngomong itu selesai. Tidak perlu keluar dari uang pribadi. Sebab banyak uang itu. Di Provinsi Banten itu ada uang 15 juta sekali terbit Bapak dan Ibu, dan itu tidak diketahui oleh kawan-kawan. Itu beasiswa bagi mereka yang sedang melaksanakan kuliah S2. Bayarnya berapa Pak Kiai? Bayarnya berapa Kiai kemarin di ini? Pak Ustadz ini berapa bayarnya kemarin? 4 juta 1 semester. Kalau 1 tahun 8 juta. Kalau 1 tahun dapat 15 juta, masih ada kelebihannya enggak? Masih ada sebenarnya. Selesai. Yang penting semangat kok. Kuncinya semangat. Nah ini
Jadi berpandangan positif terhadap diri sendiri itu kita jangan sampai merasa cukup apa yang kita miliki sekarang, kecuali istri. Kecuali istri, cukup satu saja. Cukup satu titik. Wah, Ustaz yang di belakang koma. Satu di Kabupaten Serang, satu di Kabupaten Pandeglang. Hadirin jangan. Cukup satu saja. Iya. Cukup satu saja. Nah, itu. Nah, tip menjadi guru yang piawai. Saya bisa begini nih. Saya datang secara sederhana saja. Jadi tip untuk menjadi guru yang piawai dalam kelas itu yang pertama adalah pra pembelajaran. Pra pembelajaran apa yang mesti disiapkan oleh guru? Dan atau yang disebut dengan RPP. Untuk apa kira-kira? Sebagai acuan barometer ukuran sampai sekarang mana pelajaran kita yang akan disampaikan. Outputnya seperti apa? Outcome-nya seperti apa? Itu. Yang kedua adalah pelaksanaan, tahap pelaksanaan. Nah ini tahap pelaksanaan ini, kalau akreditasi itu sering ditanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kan ada kan guru kan dipanggil kan 1-2 orang. Oke, suruh ngajar dulu, sampaikan ini. Kenapa? Karena saya kan menjadi menjadi asesor pengalaman di mana-mana, di Pandeglang, di mana di Tangerang, seluruh provinsi Banten saya kebagian. Tapi saya belum pernah kebagian Dalisan bagi. Ya. Tapi insya Allah yang namanya madrasah di desa Siri saya nggak bakalan dapat di bawah B, sejelek apapun madrasah. Kenapa bisa saya lakukan demikian? Tapi sebenarnya perdebatannya ketika di provinsi itu saya dimusuhi sama kawan-kawan. Oh Mas ini katanya jangan-jangan menerima. Saya bilang Bapak itu suudzon. Bagaimana saya bilang madrasah itu memberikan sesuatu yang Bapak sangkakan kepada saya kalau kondisinya begitu, saya bilang. Saya sering dituduh Pak, dituduh menerima amplop yang bukan-bukan sama kawan-kawan yang dari Diknas itu. Sering saya tuding saja kalau urusan madrasah dengan saya. Kenapa saya bilang? Kenapa saya pilih kasih B? Bapak sadar gak saya bilang? Kalau pertarungan itu ya jangan sampai Mike Tyson diaju dengan alias Mikal, saya bilang. Gak bakalan menang sampai Bonyok pun alias Mikal kan lawan Mike Tyson. Artinya apa? Wong mereka didanai oleh masyarakat sudah begitu saja sudah bagus. Sekolahan Bapak saya bilang berapa miliar? Ya kan dari pusat kan? Kalau saya mau jujur saya bilang berapa bagian Bapak bagian dari dana itu saya bilang yang dikorupsi oleh Bapak? Diem Pak. Ketika di dalam perdebatan di pleno terakhir, saya bantu dulu. Ada salah satu madrasah yang ada di sini. Madrasahnya kayak ini. Pondok pesantren yang ada di sini juga dulu. Ada. Kalau secara real, secara keilmuan asesor, pondok pesantren tersebut tidak lulus. Tapi saya berbicara sama asesor 2, Bapak tidak usah ikut campur, ikuti saya. Sederhana saja kan? Kenapa? Loh Pak, kenapa? Karena sudah ikuti saya bilang. Bapak pengen lama nggak jadi asesor? Saya gituin aja kan, saya takut-takut. Asesor baru masalahnya dia. Saya kasih bilang, kasih yang madrasah, pondok pesantren. Ngapain? Pusing-pusing. Tapi ada juga asesor, kalau dari dinas itu melihat madrasah itu sebelah mata. Masa pondok pesantren itu yang paling saya benci. Gitu. Makanya kehadiran saya kalau jadi asesor di pleno itu pasti akan ribut. Di pleno. Apalagi lembaga ini misalkan, kalau saya asesor pasti dapat A. Kalau yang asesori saya sederhana. Jangan melihat alisan dari sisi yang lain. Alisan itu sudah bisa melahirkan anggota dewan di tingkat nasional, pusat. Sederhana saya jawabannya nanti. Itu tidak bisa diganggu gugat itu. Artinya alumninya kan sudah jelas kan. Sekolah-sekolah SMA yang lain yang dibiayai oleh pemerintah yang gedungnya begitu megah, apakah ada yang jadi dewan anggota pusat? Belum tentu. Sekalipun SMA ternama di Pandeglang misalkan belum tentu kan. Alisan itu sudah jelas. Itu sebenarnya sebagai senjata kalau asesornya mau peduli pada pondok pesantren. Nah, yang pertama adalah pembukaan. Nah, kira-kira apa yang sering Bapak Ibu lakukan ketika membuka kelas? Salam. Salam, dari itu ya. Sapa. Salam. Setelah duduk salam apa kira-kira yang dalam pembukaan ini? Sapa, senyum. Ya. Apa senyum berdoa ya. Jangan sampai lupa berdoa. Nah, setelah itu luruskan bangku. Nah ini nih yang terkadang itu untuk menjadi guru yang piawai ini.
Biasanya bangku itu sering berubah-ubah atau tidak? Saya tanya dengan jujur, sering ya berubah-ubah? Sering ya? Hari ini bergerombol, hari ini bergerombol dibentuk kelompok dan seterusnya. Harus ada perubahan. Kenapa perubahan di dalam kelas itu wajib dilaksanakan? Karena agar tidak terjadi kejenuhan bagi peserta didik dan guru. Itu di pembukaan. Sekarang setelah pembukaan apa yang dilakukan oleh guru? Persiapan materi. Oke. Pembukaan, persepsi kalau saya bisa melihat. Apa persepsi itu? Mengulang materi yang tujuannya untuk apa? Mengingatkan kembali dan untuk mengkoneksikan pada materi yang sekarang. Khawatir anak itu lupa materi yang kemarin disampaikan dengan materi yang sekarang, itu berkorelasi. Yang ketiga adalah kegiatan inti. Kegiatan inti apa? Kegiatan inti, proses kegiatan belajar mengajar yang sesungguhnya, itu adalah kegiatan inti. Setelah kegiatan inti selesai, nah di dalam kegiatan inti selesai ini biasanya Bapak dan Ibu menggunakan model pembelajaran apa? Pilih model pembelajaran yang sesuai, termudah, terbaik menurut Ibu. Jangan terlalu dipaksakan. Jangan dikira model yang ber-IT itu akan bagus selamanya. Bullshit Bapak dan Ibu. Saya katakan, banyak mahasiswa yang telepon saya, WA saya sekarang itu pengen pertemuan kayak begini. Gara-gara daring apa yang terjadi Pak Kiai? Stres mereka. Stres bukan apa-apanya, stres mikirin kuota. Ternyata. Gak percaya? Bapak dan Ibu masih punya adik atau anak yang kuliah? Iya, berapa satu minggu menghabiskan kuota? Tidak kurang 100.000 Pak, dalam satu minggu menghabiskan kuota. Kalau dosennya wajar dapat gaji gede, kalau dosennya wajar dapat sertifikasi, tapi mahasiswa yang ekonomi orang tuanya di bawah ini, apa yang akan terjadi? Jadi sekarang ini walhasil kalau saya tidak lagi mau menerapkan model kesaklakan dalam penyampaian materi kuliah pada saat daring. Silakan, yang penting Anda bisa kebeli buku dan pulpen, resume apa yang ada pada buku. Selesai. Kenapa? Kalau urusan daring, waduh, belum sinyal kan. Maaf, di Pandeglang kalau di sini enak sinyalnya. Tapi kalau giliran yang di sana, di Kidul di sana, ada mahasiswa saya, mereka cari-cari pegunungan dulu untuk bisa mendapatkan sinyal. Bahkan ada di Makassar terjadi apa? Jatuh dari atas loteng gara-gara dia pengen mengerjakan soal ujian. Banyak kan karena dia naik menara, akhirnya terjatuh dia meninggal. Dan ternyata yang konon dulu diulur-ulurkan model pembelajaran daring itu adalah model pembelajaran yang modern, tidak konvensional. Ternyata itu hasilnya juga tidak bagus. Sebab model pembelajaran daring itu tidak ada sentuhan psikologis. Kalau tatap muka, bagaimana guru bisa melihat mahasiswanya, bagaimana guru bisa melihat peserta didiknya, dosen bisa melihat mahasiswa dan mahasiswinya, bertemu dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah post-test. Bapak dan Ibu sering melakukan post-test kalau dalam mengajar? Sering? Nah, harus. Kalau dalam mata kuliah metode khusus pendidikan agama harus mengadakan post-test. Post-test itu apa tujuannya? Untuk bisa melihat sejauh mana peserta didik kita menguasai materi inti yang telah kita sampaikan tadi. Bagaimana cara post-testnya? Tulisan, lisan, atau apa? Nah, kondisikan saja dengan situasi dan kondisi. Yang penting post-test sebagai syarat rukun ini jangan sampai. Setelah post-test dilakukan,
Maka badan ibu juga karena di awal dibuka, maka di akhir juga wajib ditutup. Ditutup dengan apa? Dengan hamdalah atau sama-sama membaca doa. Nah, semuanya ini dikemas dengan model pembelajaran Pak Ikam. Ada yang nambahin Pak Ikam gembrot terserah, mau langsung mau gembrot terserah. Dikemas dengan model pembelajaran Pak Ikam. Nah, yang ketiga adalah pasca. Nah, pasca pembelajaran ini sebenarnya tadi sudah dikupas tuntas oleh Pak Kiai tadi, oleh kepala madrasah aliyah. Jadi guru yang baik itu, ustadz yang baik itu adalah bukan hanya sekedar menyampaikan materi kepada kelas, tapi bagaimana dia juga ikut berkontribusi mendoakan kepada peserta didiknya agar kelak dia menjadi anak yang soleh dan solehah. Penting ini. Kenapa saya katakan penting? Yang terasa sampai dengan hari ini, Bang, saya tuh mungkin ya tidak bisa berdiri di depan kawan-kawan semua, di depan ibu-ibu semua pada hari ini kalau tidak berdasarkan atas doa kuatnya orang tua dan guru. Nggak mungkin. Saya katakan tidak mungkin. Tapi kenapa pada saat sekarang ini saya juga bisa ikut berkontribusi? Karena itu semua yang saya rasakan adalah atas doa